baik-baik saja ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Abata, Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, Ustazah mau tanya, kira-kira siapa ya yang pernah pinjam barang milik teman? Nah, kalian semuanya sudah pasti pernah meminjam barang milik teman, bukan? Lalu, saat kita meminjam barang milik teman, sebelumnya kita harus apa ya? Betul sekali, kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada teman kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aturan dalam kehidupan sehari-hari. Aturan dibuat untuk kita patuhi, bukan untuk kita langgar ya. Jika kita melanggar aturan, maka akan ada sanksi atau hukuman yang akan kita dapatkan. Ustazah berikan contoh ya, seperti saat kita berangkat ke sekolah. Di sekolah ada aturan yang harus kita patuhi. Saat kita pulang ke rumah, di rumah juga ada aturan yang harus kita patuhi. Nah, di sini nanti Ustazah akan memberikan beberapa contoh tentang aturan yang ada di rumah, atau aturan saat meminjam, aturan saat bermain, dan lain-lain. Adapun contoh saat kita meminjam barang kepada teman kita. Apa sih yang harus kita lakukan sebelum kita meminjam barang? Aturan yang pertama saat kita meminjam barang kepada teman adalah yang pertama, yaitu meminta izin kepada teman bahwa kita meminjam barangnya. Nah, teman nanti memperbolehkan atau tidak memperbolehkan. Kenapa Ustazah kita harus meminjamnya itu harus izin terlebih dahulu, supaya teman kita nanti tidak mencari-cari, loh di mana ya barang milikku ini, seperti itu. Aturan yang kedua adalah berhati-hati dalam menyimpan atau memakai barang milik teman. Aturan yang ketiga adalah menjaga baik-baik barang yang kita pinjam. Aturan yang keempat yaitu saat kita sudah selesai memakai barang yang kita pinjam, segeralah kita mengembalikan kepada teman kita. Nah, aturan yang terakhir adalah jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada teman yang sudah kita pinjam. Anak-anak, apakah di rumah kalian juga ada aturan yang dibuat oleh orang tua kalian? Nah, pasti ada kan? Ustazah Novi akan memberikan beberapa contoh aturan yang dibuat oleh orang tua di rumah. Misalnya yang pertama, saat bangun tidur, kita harus membersihkan tempat tidur kita. Tidak boleh langsung keluar dari kamar. Siapa yang biasanya setelah bangun tidur merapikan tempat tidur, melipat selimut, menata bantal? Ayo, siapa yang seperti itu? Anak-anak kelas 1 harus membiasakan setelah bangun tidur merapikan tempat tidurnya ya. Nah, aturan yang kedua yang biasanya dibuat oleh orang tua di rumah yaitu membuang sampah di tempat sampah. Nah, ada nggak anak-anak kelas 1 ini yang membuang sampah sembarangan, dilempar ke sana, dilempar ke sini? Pasti tidak ada ya. Nah, Ustazah harap anak-anak jika membuang sampah langsung ke tempat sampahnya ya. Aturan yang dibuat oleh orang tua yang ketiga di rumah yaitu merapikan mainan setelah bermain. Nah, di sini siapa yang biasanya setelah bermain berantakan, kemudian mainannya tidak dirapikan? Ada nggak ya kelas 1 yang seperti itu? Nah, Ustazah harap tidak ada yang seperti itu ya. Setelah kita bermain, kita harus segera merapikan mainan kita supaya tidak berantakan, supaya tidak hilang, dan supaya tidak rusak. Baik, itu tadi contoh aturan yang dibuat oleh orang tua di rumah. Anak-anak, itu tadi beberapa contoh aturan yang kita harus patuhi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kalian mengetahui aturan-aturan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa membuat sebuah cerita tentang bagaimana aku mematuhi aturan yang dibuat oleh orang tuaku. Misalnya, kemarin aku bermain bersama adik. Aku bersama adik bermain boneka. Bonekaku sangat banyak sekali. Setelah bermain, aku merapikan bonekaku supaya tidak rusak.
adik membantuku merapikan bonekaku. Setelah itu kami meletakkan boneka-boneka ke tempat yang sudah ada. Nah, seperti itu contoh saat kita membuat cerita tentang aturan yang harus dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah ini, Ustazah akan memberikan kalian video tentang contoh aturan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian bisa saksikan ya. Wah, ternyata sudah jam 5 pagi. Sepertinya aku harus bergegas mandi. Setelah itu, aku akan siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Biasanya kalau pagi-pagi, aku pergi mandi. Tidak lupa keramas, cuci muka, dan sikat gigi. Nah, setelah beres mandi dan bersiap-siap untuk pergi sekolah, aku selalu menyempatkan untuk sarapan terlebih dahulu. Oh iya, perkenalkan teman-teman, ini ibuku dan ini ayahku. Setiap pagi, ibuku selalu menyiapkan sarapan untukku dan ayahku selalu mengantarkanku pergi ke sekolah. Setelah sampai di sekolah, aku tidak lupa berpamitan kepada ayahku. Akhirnya sekolah sudah usai. Dan aku pun langsung pulang ke rumah. Di rumah ada ibu dan ayahku. Saat pulang ke rumah, aku mencium tangan kedua orang tuaku. Setelah itu, aku pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan dan mengganti pakaianku. Oh iya, hampir saja lupa. Ternyata aku baru ingat kalau Doni, Rita, dan Niko menungguku di taman hari ini. Mereka mengajakku untuk bermain bersama. Dan sepertinya aku akan pergi menemui mereka hari ini. Tak terasa waktu sudah sore, hari pun sudah mulai gelap. Aku harus bergegas pulang, karena aku harus pergi sholat berjamaah di masjid bersama ayahku. Aku akan pulang dan mandi lalu bersiap-siap pergi ke masjid. Setelah pulang dari masjid, aku selalu mengerjakan PR dan belajar untuk esok hari. Lalu setelah itu, saat sudah pukul 9 malam, aku akan pergi tidur. Nah, segitu teman-teman. Itu adalah aturan-aturan yang selalu aku lakukan di rumahku. Nah, kalian juga pasti punya aturan sendiri-sendiri kan di rumah? Kalau gitu, sekarang Jimmy pergi dulu ya. Sampai bertemu lagi. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan tentang aturan-aturan dalam kehidupan sehari-hari? Kalian bisa mematuhi aturan-aturan yang sudah dibuat di dalam rumah maupun di luar rumah, sehingga kalian tidak akan mendapatkan hukuman. Semoga kalian semua bisa memahami yang Ustazah Novi sampaikan ya. Nah, semoga bermanfaat. Dan Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.